Jeff Kids Palembang. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan juga beribadah. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Ya teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu dan juga beribadah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya? Luar biasa ya. Senang sekali Miss hari ini bisa sharing firman Tuhan buat adik-adik semuanya. Ya, sebelum Miss mulai sharing, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan setiap kami. Tuhan sudah memegang setiap kehidupan kami, Tuhan yang sudah menjaga setiap kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, kami bersyukur kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, hati kami Tuhan dan telinga kami boleh siap untuk mendengar Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tema kita minggu ini Miss mau sharing tentang God's plan for your life. Ya, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan rencananya bagi kehidupan adik-adik semuanya? Nah, di sini Miss mau mengajak adik-adik untuk meneguhkan kembali, untuk membuat adik-adik tetap percaya, tetap berpegang teguh kepada Tuhan bahwa Tuhan menciptakan kita tidak biasa. Tuhan bukan hanya asal-asalan menciptakan setiap kita, tapi Tuhan menciptakan setiap kita, Miss dan adik-adik, punya tujuan yang mulia, punya tujuan yang luar biasa. Nah, di dalam firman-Nya dikatakan bahwa di Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, di dalam firman Tuhan sudah tertulis bahwa Tuhan mengenal kita sebelum kita dilahirkan.
Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita dan Dia menulis setiap tujuannya dalam kehidupan kita, bahwa kita diciptakan tidak untuk menjadi pribadi yang sia-sia, tapi kita menjadi alat untuk kerajaannya Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus terus berpegang dan percaya ya. Nah, bagaimana kita mengetahui? Selanjutnya bagaimana kita mengetahui rencana Tuhan itu apa dalam kehidupannya kita? Nah, Miss mau kasih adik-adik lihat ini ya. Ini adalah, tentu adik-adik tahu ya, ini handphone. Ya, setiap adik-adik pasti tahu apa fungsinya handphone. Nah, handphone ini diciptakan oleh sang pencipta handphone. Nah, sang pencipta yang menciptakan handphone ini tahu apa fungsi dari handphone ini. Nah, bagaimana cara menggunakan handphone ini? Nah, saat ini dipasarkan, saat ini diberikan kepada semua orang untuk dipakai. Ada orang yang tidak tahu apa fungsi dari handphone ini. Bagaimana cara supaya bisa tahu? Dia harus membaca buku. Ada manual book yang namanya petunjuk, supaya orang tersebut tahu bagaimana cara menggunakan handphone. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tahu cara gunanya handphone ini, fungsinya untuk apa? Dia tinggal bertanya kepada sang pencipta handphone. Orang tersebut akan mendapatkan jawabannya, bahwa orang tersebut akan tahu bahwa fungsi handphone yaitu banyak. Bisa untuk dipakai untuk komunikasi, bisa untuk dipakai bertelepon, bisa dipakai untuk kita mencari informasi, membuka Google, bisa juga dipakai untuk bermain, melihat YouTube, dan lain sebagainya. Banyak ya kegunaan dari fungsi handphone tersebut. Nah, sekarang sama seperti pribadi adik-adik. Adik-adik diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang menciptakan kehidupan adik-adik semuanya. Nah, kalian bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi tujuan dari Tuhan menciptakan setiap adik-adik? Tuhan menciptakan Miss. Nah, Miss juga harus bertanya kepada Tuhan. Dan Miss juga harus mencari tahu apa ya Tuhan ciptain Miss ini untuk apa. Miss harus melihat manual book. Manual book yaitu apa? Alkitab. Nah, Miss harus membaca Alkitab supaya Miss tahu Tuhan menciptakan Miss bukan untuk menjadi pribadi yang biasa. Nah, sama seperti adik-adik juga. Bagaimana adik-adik bisa tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan adik-adik? Kalian harus rajin membaca Alkitab supaya kalian bisa tahu. Nah, yang kedua, adik-adik juga harus berdoa kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan kalian untuk apa? Kalian harus dekat kepada Sang Pencipta yang menciptakan kalian, sehingga kalian bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap adik-adik. Sama seperti Miss juga. Miss juga harus setiap hari berdoa kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Miss harus mencari, meminta kepada Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku setiap hari. Tuhan mau apa yang aku harus lakukan? Apa yang harus aku perbuat setiap hari? Apa yang harus aku lakukan supaya aku mencapai setiap tujuan dalam hidupku Tuhan menciptakan aku? Nah, selanjutnya apa lagi yang harus dilakukan adik-adik? Yaitu adik-adik tetap percaya jika Tuhan sudah menuntut kalian untuk mendapatkan tujuan, kalian harus tetap tekun mengerjakannya apa yang Tuhan mau. Kalian tetap harus tekun berusaha. Kalian dalam mencapai setiap tujuan kalian itu, kalian juga harus sabar. Ada proses untuk mencapai setiap tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik. Nah, kalian harus belajar sabar, harus belajar tekun, harus belajar terus mendengarkan Tuhan, harus belajar terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalian harus terus membaca firman. Semakin kalian rajin membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, kalian akan lebih cepat untuk mendapatkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan adik-adik semuanya. Oke adik-adik? Ya, jadi Miss bertanya lagi ya, apakah kalian yakin bahwa Tuhan menciptakan kalian dengan tujuan yang berbeda, dengan tujuan yang tidak sama? Setiap orang tujuannya juga tidak sama adik-adik. Misalnya, kita punya saudara ya, Koko atau Dede atau Cece. Nah, Tuhan tidak menciptakan setiap pribadi itu sama tujuannya, tetapi Tuhan menciptakan satu pribadi tujuannya berbeda-beda. Kalian tidak bisa ikut-ikutan saja adik-adik. Misalnya Koko
dia diciptakan Tuhan, tujuannya mungkin dia Koko pengen jadi seorang pemain musik. Nah, Pak, Tuhan mau memanggil dia untuk melayani Tuhan di musik misalnya. Nah, tapi kalian sebagai dedek, aku mau ikut nih seperti Koko nih, bisa bermain musik, bisa melayani Tuhan di musik. Oh, tentu tidak ya, adik-adik, setiap kita dipanggil berbeda. Nah, mungkin adik-adik bisa berdoa, tanya kepada Tuhan. Tuhan mau pakai hidupku di mana? Tuhan mau aku mengembangkan kepribadian atau kapasitasku di mana? Talentaku di mana? Nah, kalian bisa berdoa kepada Tuhan ya. Karena setiap orang dipanggil tidak sama, setiap orang dipanggil berbeda. Dan saat Tuhan memanggil kita untuk menggenapi setiap tujuan, Tuhan tidak pernah kasih yang sulit, yang susah untuk adik-adik bisa capai, tapi Tuhan kasih hal yang mudah. Tuhan kasih sesuai kemampuan setiap adik-adik. Pasti kalian bisa. Tidak ada yang tidak bisa ya. Oke adik-adik, sekarang kalian sudah percaya ya bahwa Tuhan memanggil kalian semua dan Miss untuk tujuan Tuhan yang sempurna. Kita harus sama-sama untuk menggenapinya. Oke adik-adik? Ya, kita akan masuk ayat hafalan kita minggu ini ya, yaitu di Ayub 42 ayat 2b. Di Ayub 42 ayat 2b. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, Miss ulangi satu kali lagi ya. Di Ayub 42 ayat 2b. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya adik-adik, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar dapat bertumbuh di dalam hati setiap kami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang menggenapi setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan terus tuntun kami, Tuhan terus didik kami untuk kami sampai pada tujuan dan rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami ada shalom, ada damai sejahtera, dan ada sukacita yang daripada Tuhan memenuhi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, thank you semua adik-adik. Sampai jumpa lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 139 ayat 17a. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 085795x708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.